Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dunia Otomotif ini ya teman-teman. Nah, video kali ini bertemu lagi ya, berjumpa lagi masih bersama saya tentunya di sini, di sini dan di sini saya ini lagi ini teman-teman. Ini tadi habis ambil motor, bilangnya apa? Mau diservis tapi mau diservis dulu, cuma mau dicek dulu nih. Nah, sekalian karena emang ini baru ngambil, baru ketemuan, baru beli. Nah, sekalian saya bagikan reviewnya ya, kenapa saya mau membeli motor ini, padahal ini motor lama ya. Ini Jupiter MX tahun 2006 ya, Jupiter MX Old ya. Itu yang udah versi koplingnya teman-teman. Jadi sorry. Jadi untuk lebih lengkapnya terus saksikan, terus simak, terus tonton ya sampai akhir video ini. Dan akan saya bagikan semua ya, soal ini ya, apa dari alasan saya kenapa membeli motor ini, dan akan saya bagikan sedikit ya bagian-bagiannya yang merupakan kelebihan dari motor ini, yang mungkin teman-teman ingin mencari motor second juga gitu kan, ingin cari motor second dengan budget di angka di bawah 7 juta tapi sudah kopling gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa alternatif ke arah Jupiter FX All yang ini teman-teman, tahun 2006 ini teman-teman. Jadi karena ini ya menurut saya ini masih banyak sekali keunggulan, apalagi waktu keluarnya dulu ya, meskipun sekarang sudah banyak regenerasinya gitu ya, tapi masih oke lah, masih worth it kalau menurut saya, kenapa saya beli. Lalu dengan harganya juga kebetulan masuk gitu kan ya, dia masih di bawah angka 7 juta, dengan full, maksudnya lengkap gitu ya, surat-suratnya full, surat-suratnya lengkap. Nah, dan teman-teman juga bisa lihat di sini bodinya ini masih sangat-sangat bagus ya teman-teman, masih cat-catnya ini masih ori semua teman-teman, dan spare partnya juga masih ori semua. Dan juga ini Jupiter FX All ini mesinnya itu sudah seperti mesin ini ya teman-teman, mesin-mesin motor-motor cowok atau motor fiction gitu ya, yang model apa, model mesinnya itu berdiri, jadi sudah ini ya 4 tak versi dulu, tapi sudah powernya itu sangat ini ya besar kalau menurut saya teman-teman. Maksudnya di segi motor bebek itu sudah sangat besar waktu keluarnya. Kalau sekarang emang kan sudah banyak generasinya dari motor Jupiter FX sendiri sudah mengeluarkan versi-versi terbarunya gitu ya. Ini coba mendekat ya. Nah, ini coba mendekat ini dari segi ini teman-teman juga bisa lihat ya. Ini peleknya, racingnya ini masih ori bawaan, dan juga ini dari cat-catnya ini masih ori ya teman-teman. Shockbreakernya juga mungkin hanya sedikit tambahan-tambahan stiker ya, dan malah itu sudah ditambahin aksesoris untuk membawa ini ya teman-teman, untuk membawa barang di bagian tengahnya gitu ya. Dari segi mesin ini Jupiter MX 135 yang kopling ini ya teman-teman, ini emang apa namanya, sangat ini ya, dia kenapa saya ambil dia ini teman-teman, untuk tenaganya ini sangat agresif, sangat responsif, dan sangat besar ya. Jadi untuk mencapai di angka top speednya itu sangat mudah gitu ya, karena di Jupiter MX ini dia dari gigi 1 sampai 3 nya dia itu sangat responsif gitu teman-teman. Jadi apa namanya, di gigi 1, 2, 3 itu sudah bisa mencapai di angka 90 sampai 100 km per jam. Nah di gigi 4 nya dia nanti tinggal ini teman-teman, seperti buat akselerasinya, jadi 100 sampai 120 gitu ya. Jadi misal gigi 1 sampai 3 sudah nyampe 100 km per jam untuk top speednya, untuk kecepatannya. Nah di gigi 4 nya ini bukan berarti mempem atau apa ya, nggak ada tenaga, tapi dia sudah di gigi 4 nya ini untuk akselerasi, untuk dia memperbaiki apa, memperbaiki ini teman-teman, kayak akselerasinya biar gak, kalau di 2 ke 3, 3 ke 4 itu kan agak agresif banget. Nah kalau di 4 sudah sampai di gigi 4 nya dia stabil gitu teman-teman. Lalu di sini dia menggunakan apa, menggunakan mesin 4 tak ya.
Ini dengan mesin 4 tak dengan sistem pendinginan yaitu coolant ya, ada pendingin air ya di bagian bawah. Nah ini dia radiatornya ada di bagian atas, tapi untuk air pendinginnya ada di bagian bawah ya teman-teman. Kalau ke bagian oli di sini dia ada oli dengan kapasitas 800 mili teman-teman. Untuk pergantian full ya biasa 1 liter, tapi untuk pergantian rutin mungkin lagi habis gitu ya, atau sudah lama nggak diganti, untuk penggantiannya ada hanya menggunakan oli 800 mili ya. Dan di sini dia tabingnya itu menyatu semua gitu teman-teman. Jadi hanya bagian sininya saja ya, bagian bawah sini sampai sini teman-teman ini bisa dibongkar ya, dibuka untuk melihat mesinnya, tapi untuk melihat mesin dalam sini ini harus dibuka semua teman-teman. Jadi ini menyatu ya, sampai depan ini bodinya dia menyatu. Kalau Jupiter MX yang 135 ini teman-teman, ini menyatu sampai ke atas ya. Lalu ini di bagian knalpotnya juga masih ori, hanya satu lah ini baut, nanti bisa dicarikan dibelikan. Cuman untuk ini hanya mungkin sedikit kemarin yang saya notice itu di bagian knalpot ini, mungkin karena udah lama ya dia sudah berkarat, tapi untuk hal lainnya ini masih ori dan masih bagus semua teman-teman. Dari tampilannya juga ini masih bagus semua, untuk dari stepnya ya, dan juga dari kickstarternya juga teman-teman lihat. Lalu ke arah bagian belakang di sini sudah ada sedikit variasi untuk bagian reman ya, pengereman ini sebenarnya hanya untuk ini teman-teman. Jadi ini biar enggak, ini kan kalau rem kan dia bautnya kan panjang gitu, kalau kena kaki kan sakit ya. contoh yang di sebelah sini gini teman-teman, kan panjang. Nah ini biar enggak terkena saja gitu ya variasinya, jadi melindungi namun menggunakan selang yang berwarna, jadi sedikit untuk variasi juga gitu. Lalu untuk di bagian dalam karena di bagian shocknya ya, teman-teman juga bisa lihat ini enggak ada shock ya. Nah di bagian shocknya itu menggunakan yang monoshock teman-teman, karena menggunakan yang monoshock jadi kelihatannya kayak beda ya motor ini ya, jadi kesan sportinya ini sangat dapat ya. Nah, kalian juga bisa lihat ya, kalau dilihat dari belakang seperti ini kesan sportinya itu sangat dapat teman-teman. Jadi dengan desain belakang yang runcing tajam ya, desain belakang yang runcing seperti itu, lalu dengan monoshock yang bisa kita atur motif juga sebenarnya ya, dengan uh, biasanya ya yang dimotif di bagian shocknya, jadi biar kelihatan agak belakangnya agak naik lagi, jadi ya gitulah motif-motif anak-anak muda gitu kan. Bagian jok juga di sini masih ori ya teman-teman. Bagian lampu belakang ini hanya sedikit ya, biasalah kalau motor-motor bebek itu pasti ada celah di bagian sininya ya, jadi biar kencang ini ada yang menggunakan lakban, ada yang menggunakan kadang menggunakan itu kabel tis gitu teman-teman. PL-nya juga tinggal ya ini catnya masih ori, makanya belum saya cat lagi gitu ya teman-teman. Lalu di bagian sebelah sininya ya, ini kondisi rantai dan juga kondisi ininya juga masih bagus, soalnya ini belum ada runcing dan rantainya ini masih bagus juga, tinggal pelumasnya juga ada rutin ya, ini yang punya masih bagus. Dan kenapa kalau motor monoshock atau ini ya soknya satu di tengah itu rantainya pasti agak kendor gitu kan. Ini sebenarnya ya karena kalau pas lagi turun ini nanti dia akan lebih kencang gitu kalau pas ada tekanan. Jadi kalau ketika kita sandal dua tengah gitu ya, dia nantinya akan terlihat kendor, tapi padahal kalau kita naikin dia pas gitu teman-teman. Tuh kenapa ini ya style aja itu berbeda. Kadang ada yang nyamain kan, kalau yang dual shock dan monoshock itu disamain ya, yang bengkelnya nggak tahu itu bisa patah atau putus, maksudnya bisa rantainya putus di jalan ya pas menggunakan motor monoshock seperti ini. Tapi rantainya disetting ini teman-teman, disetting seperti motor dual shock gitu ya, ya itu bisa itu putus di tengah jalan nanti teman-teman rantainya.
Sini untuk stepnya juga masih bagus ya, sampai di bagian pengereman papan itu juga masih ori semua. Nah, depan udah menggunakan cakram. Nah, di bagian belakang ini memang masih menggunakan tromol ya. Dan depan sudah menggunakan rem cakram teman-teman. Nah, ini di bagian depannya sini ya, dia juga masih ori, masih bagus semua ya. Ini dari speedometer, indikator bensin ya. Lalu dari sininya ini paling hanya tombol-tombol sini yang sudah tidak berwarna memang, atau tidak ada gambarnya ya, tapi ya nggak masalah. Harusnya kita sebagai pengguna motor user yang setiap menggunakan motor itu pasti sudah paham lah ini buat apa ya, kayak buat lampu, buat jauh, buat starter dan sebagainya gitu teman-teman. Lalu kalau motor Jupiter MX ini di bagian joknya ini ada sedikit kekurangannya, yaitu di bagian bagasi sini teman-teman. Bagasinya ini sangat sempit ya, kayak nggak bisa buat bawa barang gitu ya. Sangat-sangat sempit. Lalu ke arah depan di sini untuk akinya itu ada di arah sini teman-teman. Jadi akinya itu ada di bawah box. Dia menggunakan aki jenis aki kering teman-teman. Jadi kadang kalau udah lama nggak dipakai gitu ya, dia itu nggak bisa di starter, atau klaksonnya nggak bisa, atau nggak terang itu lampunya. Tapi ketika sudah dibawa jalan lama lagi, karena sistem aki kering ini kan mengisi gitu ya pas dipakai, nanti kemungkinan dia bisa untuk di starter lagi gitu, pakai electric starternya ya, electric starter atau starter yang di bagian depan sini gitu teman-teman. Lalu untuk yang saya notice kenapa saya membeli Jupiter MX ini ya, pertama ini desainnya sangat bagus teman-teman, desainnya terkesan sporty kalau menurut saya. Yang kedua ini ini yang membuat kesan sportinya ini sebenarnya ada di bagian belakang sini ya, dan terlihat sangat kencing, terlihat seperti motor-motor gitu ya. Nah, ini adalah sound sporty, simple ya gitu teman-teman, yang ada. Lalu yang kedua dia ininya teman-teman, saya sangat suka karena dia sangat agresif di awalnya ya, di gigi 1 sampai 3 nya dia sangat responsif sekali, sehingga membuat motor ini sangat mudah mencapai top speednya gitu teman-teman. Lalu untuk ini ya, sistem pendinginannya dia juga sangat ini ya, ada radiator di sana, juga ada kipas di dalam. Dan air radiatornya itu yang lucu itu ada di bagian bawah situ teman-teman. Hanya saja beberapa kekurangannya yaitu ya, karena mungkin terlihat seperti motor tua ya, karena ini sudah keluaran lama, keluaran tahun 2006 ya, dan motor lama banget. Lalu yang kedua ini bagasinya itu sangat kecil, sepertinya bisa buat pakai untuk barang gitu ya. Yang ketiga kemarin ini ini elektrik starternya juga lagi mati, cuma karena memang belum saya pakai, belum saya panasin lagi, jadi nggak tahu ya besok mau ngisi lagi apa enggak artinya gitu teman-teman. Ini suara mesinnya ini masih benar-benar halus ya, teman juga bisa lihat ya. Ini saya coba nyalakan. Di sini masih sangat halus ya teman-teman. Ya suara mesinnya itu masih benar-benar halus, dan emang nggak ada ini ya. Ya itu masih halus ya. Nanti saya test drive juga ya, saya coba atau buat test drive nya seperti apa ya untuk motor ini ya. Oke, nanti dulu, kita juga belum kelar ya. Nah dia suaranya masih halus, jadi dia ada ini ya, kalau motor-motor dengan mesin berdiri seperti ini usahakan membeli dengan kondisi yang masih ori teman-teman, bagian dalamnya jangan yang
puputan sudah saya puputan dan sebagainya, pokoknya saya udah motif, karena ketika sudah kasar suaranya dia susah untuk kembali normal gitu teman-teman. Jadi sedangkan untuk motor ini emang benar-benar dia masih halus banget ya soalnya, apalagi kalau lagi langsamnya. Untuk selanjutnya ini mungkin kita jalan dulu ya, kita coba untuk untuk motornya ini seperti apa ya. Ini bisa teman-teman saksikan ya. Coba saya jalan dulu, nanti saya akan berikan, saya naiki dulu ya. Nanti saya berikan di jalannya seperti apa ya. Oke, kita let's go test drive dulu nih ya teman-teman, biar tahu ya seperti apa suaranya dan memang masih halus apa enggak ya. Ya, jadi ini kita akan langsung test drive-nya saja ya. Sapinya masih udah lumayan enak ya, enak kemarin nih mas. Kenapa? Udah mulai enak nih motornya. Oh, udah mulai enak daripada kemarin. Orang paham. Si mana orang ya, cek siji jalan, nah arah gue situ rugi bang, orang motornya berarti gitu lan bang. Apa? Jalannya sulit, laju kencang. Iya. Jalannya sulit. Areanya sulit untuk laju kencang. Pola Simon terus juga Simon orang mau jaga cuma situ yu ya buat memang yang bilang itu jalan berat ya.
irigasi utamanya kan kena terbukir irigasi utamanya kekali kanan. Ke desa dewek seperti banget ya. Desa terdiri dari satu dukuh, dua kalau air Depok, dua kalau Depok, Depok arah Bandung Barat bir, ya, tiga wes desane desem Depok sendiri. Pak Lurah ngapa gitu? Pak Lurah ngapa enak-enak? Kalau perbaikan sok kaitan nggak ini mas? Untuk bagian sok belakang ini orang putih sok keren, mungkin perlu perbaikan juga. Yang bisa pakai, iya. Ini remnya juga ini tadi. Rem belakangnya dalam banget mas. Apa? Remnya ini rem belakangnya ini.
Hah? Bensinnya nang sedikit. Hari apa? Bensinnya nang sedikit. Oh. Nah kalau kayak gini sing lawas-lawas pancene iku mbok ujarku ya iki. Nah akhir ajeng kok iya. Gimana teori kalau motor kita modif bensinnya pakai sedikit mas? Apa? Teori dimodif tempat bensin motor narik sedikit. Apa nih? Tempat bensin nih ya lagi tangki. Iya ngebak masaknya bensinnya. Awal-awalan pas tarikannya enteng kayak metu kabul-kabulin nek sedinggo. Apa? Ya dinggo bae Mas yo ora dinggo. Nek ora dinggo metu kabulne kayak usuk-usiran ae ya. Nah ya kayak gue kayak mengharap. Kalau apa? Kalau jumlahku ini mau bikin terus di iya kayak dibayar gitu deh
langsung nih kayaknya no. Itu mainnya gas ini apa ini pengen chứ hoàn này belum tahu nih belum tahu nah ini dan ya tetap orang-orang tiap angkat mandi kayak FU pasarnya gue enak pertawanan tuh FU nek gigi lima mana bebis apa mereka nambel orang kayak apa sih kayak gue lah kayak gigi cilor atau lima
udah salah udah dengan dua ini kalau dari suara mesin emang masih halus masih enak, jadi nanti ditunggu saja untuk kelanjutannya. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi test drive-nya sedikit di sini sebenarnya ada sedikit beberapa ya kesimpulan yang sebenarnya kurang ini ya teman-teman. Ternyata ya yang tadi saya alami ya teman-teman. Ini dari bagian ini rantainya sebenarnya agak berisik ya. Ini mungkin ya hanya kurang pelumas ya, hanya kurang pelumas saja. Namun sebenarnya dia sudah masih, kalau untuk suara mesinnya sih benar-benar masih halus ya, tapi dia hanya kurang pelumas saja ya menurut saya. Lalu untuk di bagian itunya ya, tadi di giginya itu agak seret, dan juga di bagian ininya apa gasnya gitu teman-teman. Oh, di bagian gasnya mungkin karena emang ini ya teman-teman, apa sambil ngerokok ya, sebat-sebat lah. Biasa kalau di bengkel itu enaknya ngerokok, tapi ini bukan di bengkel tapi enak juga buat ngerokok ya. Biasanya kalau di gas ini ya, di bagian gasnya ini emang kalau Jupiter MX ini ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin membeli Jupiter MX all juga, ini kalau nggak rutin dibersihin itu dia akan, jadi pas pengurangan gigi gitu ya, dia akan terlihat terkesan seret atau berat gitu, susah gitu teman-teman untuk di ini. Dan juga ini tadi rem belakangnya sudah terlalu dalam ya, sudah saatnya untuk dicek kampasnya sambil pengecekan di bagian rantainya sih seharusnya teman-teman, karena tadi di bagian rantainya juga lumayan berisik ya, meskipun masih lancar lumayan berisik ya, mungkin hanya perlu pelumas kalau bagian rantainya. Kalau bagian kampas remnya ini perlu diganti untuk kampas remnya teman-teman. Untuk di bagian lain sih saya rasa tadi masih aman ya, nah dari untuk oper giginya juga masih apa, masih sangat lancar. Untuk pergigiannya ini masih sangat halus, masih sangat lancar, lembut lah, masih nyaman. Lalu untuk dari suara mesin juga saya rasa masih aman, tapi tetap sok akan diservis dulu lah. Biasa kan nggak tahu kan kalau bekas orang gimana gitu ya. Jadi usahakan teman-teman yang habis membeli motor second juga baiknya langsung diservis dulu, jangan mentang-mentang ini masih halus kok, masih enak atau gimana, tetap dicek saja dulu kan. Nggak tahu mungkin ada yang hanya akal-akalan atau gimana sih, akal-akalan ada yang komponen yang rusak tapi nggak diganti, hanya diakalin yang penting bisa jalan gitu kan. Lalu kalau untuk bagian lain sih saya rasa juga masih aman-aman saja nih teman-teman. Dengan apa bagian pengereman juga hanya bagian rem belakang saja ya. Kalau rem untuk rem depan masih lancar saja, lancar jaya lah. Ini juga tadi sangat lancar ya teman-teman untuk ini operan giginya. Lalu untuk langsamnya juga sangat bagus ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman ya jangan memandang ini ya motor lama, tapi emang kalau menurut saya masih worth it lah kalau digunakan sekarang gitu ya, masih cukup bisa bersaing di era sekarang ya, di era gempuran. Mungkin sekarang banyak sekali motor-motor matic yang berkeliaran ya. Untuk pecinta motor kuplingan ya saya juga sangat suka ya, lebih suka menggunakan motor kuplingan daripada motor-motor bebek yang biasa yang non kopling ya, karena mungkin ada seninya tersendiri ya. Untuk dari segi akselerasi kita gunakan motor bebek biasa ataupun motor bebek yang kuplingan itu kan itu tetap beda rasanya gitu ya teman-teman.
sedangkan untuk tampilan juga mantap, apalagi nih sedikit dimodif di bagian shocknya ya, biar sedikit lebih naik lagi bagian belakang dari motor Jupiter MX ini akan melihat kesan sportnya lebih, maksudnya lebih cantik gitu teman-teman. Kalaupun mau dilepas-lepasin ini paling dari rangka biasanya kan ada banyak juga yang modif lepas-lepas body gitu kan. Ini sebenarnya yang seperti yang tadi saya lihat kan, itu bagian bawahnya itu masih bisa untuk di ini teman-teman, di bagian bawah sini ini bisa dilepas ya, di bagian bawah yang situ yang ada tulisan liquid cool itu, ini masih bisa dilepas teman-teman. Nah jadi batas dari sini ke bawah ini masih bisa dilepas, tapi kalau sudah ke atas ini menyatu jadi satu, jadi nggak bisa dilepas gitu teman-teman, jadi hanya di bagian bawah sini aja ya. Untuk di bagian lain mungkin cukup itu saja ya. Nah, kalau di bagian lampu depan sih ya standar ya, tapi meskipun desainnya juga menurut saya menarik ya, tapi lebih menarik bagian belakangnya, karena ya rasanya seperti standar di dengan lampu utama bagian atas, bagian kepala totok atasnya, lalu di bagian lampu ini lampu sennya itu bagian samping sini lampu sen, dan juga lampu kotak ya, standar lah seperti motor-motor lain gitu teman-teman. Dan ini saya tampilkan untuk full dari ini ya, motor Jupiter MX ini. Catnya ya, catnya ada yang warna biru dan ungu seperti ini, dan ini cat aslinya. Dan ini isolasi atau lakban ini emang hanya sekedar karena kendor saja ya, bukan karena apa-apa. Nanti mungkin akan saya ganti pakai kabel tis biar lebih terkesan lebih rapi aja teman-teman. Jadi ini untuk ban standarnya berukuran untuk yang depan 70-90, kalau yang belakang 80-90 ya, 17 ya. Hanya juga variasi stiker sepertinya. Teman-teman, jadi mungkin cukup sekian ya yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Nanti teman-teman bisa terus saksikan channel video-video di channel saya ini ya. Saya akan terus update di channel dunia otomotif ini, entah itu nanti apa ya, seputar review-review motor ya, kalau saya dapat motor lagi atau ada motor yang lagi servis saya bagikan. Dan juga nanti akan bagikan seputar ini ya, komponen-komponen yang penting untuk sepeda motor, untuk mobil, dan semuanya ya, tentang otomotif akan saya bagikan di channel dunia motor otomotif ini teman-teman. Jadi jangan lupa terus support, terus dukung saya dengan tekan tombol subscribe-nya ya. Nah jadi sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa itu tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasi, jadi teman-teman tidak ketinggalan ya. Nah terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru di channel dunia otomotif ini teman-teman. Dan jika emang berguna ya, mungkin teman-teman ingin membeli motor yang ada motor seperti yang saya baru bagikan, nah mungkin belum disetujui oleh istri atau oleh keluarga, teman-teman bisa share video ini jadi ada referensi ya. Nah, kenapa teman-teman ingin membeli motor, referensinya dari mana, bisa teman-teman bagikan. Nah, dapat referensi dari channel dunia otomotif. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi walaupun nggak mau beli ya, setidaknya bisa menambah ini lah wawasan teman-teman seputar motor, jadi nggak terlalu ini ya, nggak tahu kalau ada teman kalian yang membawa motor, ini motor apa sih gitu kan. Jadi setidaknya teman-teman sudah tahu ini jenis motor apa dan seperti apa spesifikasinya gitu teman-teman. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman untuk video kali ini. Saya pamit undur diri.
Semoga membantu, semoga bermanfaat, menambah wawasan, jadi referensi semuanya ya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya di channel punya otomotif ini teman-teman. Ini motor ya. Ini tampilan belakangnya motor ya. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman lebih detail